Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 441 sial. Beberapa saat sebelumnya, Connery Sapientia merasakan Dion mengambil Ri dan Madeline. Bahkan, gara-gara momen itu, ia nyaris meretakkan singgasananya lagi. Mengapa? Karena dia sepenuhnya yakin pada titik ini bahwa susunan alkimia Dion telah jauh melampaui miliknya. Baginya, merasakan Dion mengambil istri-istrinya hanya berarti satu hal, bahwa Dion menginginkannya. Itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum Dion benar-benar menghilang, tapi itu sudah cukup. Bukan karena Dion ingin memprovokasi Connery. Dia hanya ingin terus memainkan permainan kecil mereka. Di benak Connery, meskipun ia menemukan persentase kemungkinannya sangat kecil, sebagian dari dirinya masih percaya bahwa ada kemungkinan Dion sedang menggertak. Ada sesuatu yang membuatnya gatal, memberitahunya bahwa Dion tidak menginginkan persaingan mereka sama seperti dia tidak menginginkannya. Tapi, dia tidak punya bukti. Setiap gerakan yang dilakukan Dion sempurna dan masuk akal. Tidak peduli berapa banyak dukungan, uang atau kekuasaan yang dimiliki Dion sekarang, tidak ada cara baginya untuk melawan seluruh alam semesta sendirian. Jika dia terus mendorong Connery, hal itu mungkin akan menyebabkan pemimpin lain yang membencinya mengambil keuntungan. Connery memahami hal itu dan bahkan tahu bahwa satu-satunya alasan dia mempertahankan kemungkinan kecil itu adalah karena harga dirinya. Tapi, dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak kecil bisa melampauinya dengan mudah. Dan sekarang, mereka tampaknya juga kehilangan jenius pertama juga. Mereka saat ini berada di Menara Demon Sage. Itu adalah harta karun tertinggi yang belum pernah digunakan Dion sejak hari pembukaan dunia warisan. Faktanya, dia masih memiliki banyak cobaan yang belum dia jalani juga. Tapi, dia terlalu fokus pada hal lain sehingga dia tidak pernah sempat membuka lantai yang lebih tinggi. Konon, Menara Demon Sage sempurna untuk bepergian dan ketika Dion tidak perlu melakukannya secepat dia harus melarikan diri hari itu, penggunaan batu energinya minimal. Kemana kita akan pergi? Tanya Madeline. Dia sudah puas bersandar dan menikmati pelukan Dion, tapi sekarang mereka sudah terbang hampir 1 jam di atas lautan, jadi dia pun jadi penasaran. Dion tersenyum. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang kalian berdua butuhkan untuk bertanya. Saat aku bertanya apakah kalian berdua ingin pulang, yang kumaksud adalah pulang. Maksud Anda, Ri mendongak, meham, dunia manusia, hanya disitulah aku bisa membawa kalian keluar tanpa harus berjuang melewati pasukan pria horny. Paling buruknya, Anda harus menghadapi beberapa tatapan mata. Ri dan Madeline terkikik. Mereka sangat bersemangat untuk mengetahui lebih banyak tentang asal-usul Dion. Bukan berarti tidak mungkin melakukan perjalanan dari dunia manusia ke dunia persilatan, namun lebih karena hal itu membosankan dan manusia tidak selemah yang disangka para pejuang bela diri. Contoh utama dari hal ini adalah ayah Dion dan baju besi prajurit yang Dion gunakan sebagai pelindung lengan di Akademi Fokus. Lalu ada perisai Dion yang mampu dengan mudah memblokir serangan Ava. Cukuplah untuk mengatakan bahwa dunia manusia memiliki teknologi yang mampu menyamai setidaknya ekstremitas bawah dunia persilatan. Mereka cukup misterius sehingga para ahli kelas atas tidak peduli dengan mereka dan cukup kuat sehingga para ahli kelas bawah tahu untuk tidak melanggar batas wilayah mereka. Tapi, ada alasan lain mengapa para ahli bela diri sepertinya tidak pernah peduli dengan dunia manusia. Alasan ini juga menjadi alasan mengapa meskipun jiwa Dion secara bawaan berada pada tahap Peak Blossom. Dia berada di tahap foundation yang lebih rendah ketika dia melangkah ke dunia persilatan, energi kultivasi sama sekali tidak ada. Tidak ada setetes pun yang ada di dunia manusia. Ditambah dengan fakta bahwa budidaya tubuh manusia telah disegel, dan Anda harus memiliki alasan yang sah mengapa Dion tidak pernah memperhatikan jiwanya yang kuat. Konon, karena pengalaman hampir mati Dion dengan Darius Storm, jiwanya terpaksa tumbuh lebih kuat, mengabaikan kelemahan tubuhnya. Kemudian, karena ibu putih ke-25 dari Sekte Rusa Surgawi, Guru Dion, dia mampu mengkatalisasi kebangkitan budidaya tubuhnya dengan menyerap darah esensi. Apakah kita benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan Sapientia lagi? Madeline bertanya dengan lembut. Dia hampir takut dengan jawabannya. Dia tidak mau meninggalkan Dion lagi. Dion tersenyum. Jika Anda mengatakannya, saya dapat menghancurkan seluruh jaringan keluarga Sapientia di alam semesta ini. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Orang cabul. Anda hanya ingin Madeline memberikan keperawanannya kepada Anda. Ri dengan ringan menjentikkan hidung Dion sebelum menggoda Madeline. Madeline terkikik. Tahu-tahu apa yang menyebabkan kakinya berkedut? Ri mengangguk dengan penuh semangat, dia seperti anak sapi yang baru lahir saat dia keluar. Mereka seharusnya memasangnya di monitor. Jauh lebih memalukan. Hei, kapan ini menjadi waktu yang menindasku? Sejak Madeline dan saya memiliki rekor kemenangan. Konyol, saya tidak terkalahkan. Mata Dion bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Pada saat Madeline dan Ri mengetahui apa yang sedang terjadi, Dion telah menekan pinggul mereka terlalu erat hingga mereka bisa melarikan diri. Cahaya api keemasan dan kristal memenuhi ruang singgasana saat wajah Madeline dan Ri memerah,
masing-masing membenamkan wajah mereka ke dada Dion sambil mencoba mengatur pernapasan mereka. Dion menyeringai penuh kemenangan, dengan licik menurunkan tangannya untuk memijat pantat montok mereka. Madeline sangat sensitif. Aura binatangnya tidak begitu menonjol seperti milik Ri, tapi aura itu akan meningkat semakin dia meningkatkan hubungannya dengan benih imannya. Meski begitu, itu bukanlah alasan dia begitu sensitif. Dia tidak merasakan sentuhan Dion selama 2 tahun. Dia mengabaikan kerinduannya, malah fokus pada kampanye dan kultivasinya. Tapi, bukan berarti tidak ada. Jadi, tidak mengherankan bagi siapapun bahwa Madeline adalah orang pertama yang mengangkat kepalanya dan mencium Dion dengan lembut, menerima putaran lidahnya di sekitar lidahnya. Namun, sebelum mereka sampai jauh, kilatan cahaya dan alarm yang berbunyi memenuhi indera mereka. Dion menarik diri dan menghela nafas. Sialan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 442 jangan. Dion berdiri, dengan lembut membaringkan Ri dan Madeline yang kebingungan dan masih lemah di tempat dia duduk. Ada jendela besar di depan mereka. Atau, akan terjadi seandainya Dion tidak menurunkan perisainya. Mendengar alarm yang berbunyi, Dion mendapat gambaran bagus tentang apa yang sedang terjadi. Jadi, dia mengangkat perisai logam menara untuk menemukan pemandangan yang sangat familiar. Di kejauhan terlihat garis kota dengan garis pantai yang besar dan berteknologi maju. Tapi, jaraknya masih puluhan kilometer. Yang lebih jelas terlihat adalah konstruksi perak besar seperti stasiun luar angkasa yang melayang di atas lautan. Itu terdiri dari puluhan pusat bola yang dihubungkan oleh jalur panjang dan transparan yang membentang ke setiap arah sejauh mata memandang. Setiap pusat berbentuk bola menampung ratusan, bahkan ribuan, tentara patroli dan juga memiliki banyak jet tempur dan helikopter di atapnya. Dion menutup matanya saat dia melihat keluar. Dia pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Terakhir kali adalah saat kapal pesiar perak yang membawanya menjauh. Saat-saat sebelumnya adalah ketika dia membantu dalam peningkatannya. Hentikan semua kemajuan ke depan. Nyatakan tujuan Anda. Mendengar suara ini, Dion hanya bisa tersenyum. Berkedip di luar, Dion berdiri di udara dengan susunannya dan melihat keluar sebelum memproyeksikan suaranya. Paman, kapan kamu jadi orang bodoh seperti itu? Dion, seorang tentara yang berdiri di atap salah satu bangunan berbentuk bola bertanya dengan bingung. Penglihatannya jelas tidak sebaik Dion, sebagai manusia biasa, jadi dia segera mengeluarkan teropong untuk melihat sosok Dion. Dia hampir tidak mengenali pemuda dewasa yang berdiri di hadapannya. Tapi yang paling dia tidak bisa salah adalah lemari pakaian itu. Hanya Dion yang keluar dari menara bercahaya dengan kemeja putih dan celana olahraga. Dasar bocah ingusan. Jika ayahmu ada di sini, kamu tidak akan berani mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Suara prajurit itu tertawa terbahak-bahak. Prajurit ini adalah teman dekat mendiang ayah Dion. Dion memanggilnya kependekan dari paman. Tapi sebenarnya mereka tidak ada hubungan saudara. Dion tertawa. Jadi ada apa? Apakah kamu akan membiarkanku lewat? Kami punya manajemen baru. Namun, Anda tidak boleh memiliki terlalu banyak rintangan untuk dilewati. Silakan datang ke stasiun, kami dapat melewati langkah pencarian untuk Anda. Dion tersenyum dan mengangguk, kembali masuk untuk menjemput Ri dan Madeline. Dia tahu siapa manajer baru ini. Itu benar-benar lelucon karena manajer ini bukanlah orang baru sama sekali. Setelah ayah Dion meninggal, dia menjadi anggota militer berpangkat tertinggi yang baru. Ini berarti dia sudah berada di sini selama beberapa dekade dan sudah mengelola selama 7 tahun. Namun, kesetiaan kepada Jenderal Sacharo bukanlah sesuatu yang sulit didapat. Berjalan kembali ke ruang singgasana, Dion menemukan Ri dan Madeline saling bertikai. Mereka tampaknya mengabaikan suara-suara yang menggelegar itu, dengan asumsi Dion akan mengatasinya. Dion tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak saat melihat ini. Dia tidak pernah berpikir dia akan senang melihat wanitanya terjerat dengan orang lain. Tapi ini jelas merupakan pengecualian. Jelas pengecualian. Jelas sekali bahwa aura binatang Ri dan Madeline telah sedikit membuka diri mereka. Dion jelas tidak mengeluh. Tapi mereka belum sampai berciuman. Atau, lebih tepatnya, sungguh memalukan untuk memutuskan pelukan mereka. Dion terkekeh. Ayo kita temui pamanku. Dengan baik. Dia sebenarnya bukan pamanku. Tapi, dia mendukung semua maksud dan tujuan. Ri dan Madeline awalnya cemberut, tapi juga menyadari bahwa ini adalah momen penting. Jadi, mereka berdua pergi merapikan diri sebelum Dion memberi mereka pakaian yang lebih modern untuk dipakai. Ri memilih legging hitam ketat dan blus biru yang melengkapi rambut panjang biru peraknya, sementara Madeline mengenakan jeans ketat berwarna gelap, kemeja putih, dan kardigan panjang ungu. Beberapa saat kemudian, Dion telah mengecilkan menara itu agar sekali lagi masuk ke dalam cincin spasialnya dan melangkah ke atap struktur bola perak untuk menemukan seorang pria jangkung dan gagah dengan bekas luka jelek yang melintang di mata kirinya. Sebagiannya tertutup penutup mata, tapi bekas lukanya terlalu panjang untuk menutupi seluruhnya.
Dia terlihat cukup mengancam dan memiliki aura yang bahkan mengejutkan Ri dan Madeline meskipun mereka memiliki pengalaman bertempur selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di bawah tatapan pria ini meskipun dia jelas tidak memiliki kultivasi. Namun, sikapnya itu benar-benar hancur saat dia melihat Dion. Faktanya, pria besar itu bahkan mulai menangis, memeluk Dion erat-erat. Dasar anak bodoh, apakah kamu terlalu terganggu oleh wanita sehingga berpikir untuk mengunjungiku? Ah, paman. Kamu masih bayi yang menangis. Inilah sebabnya ayah tidak pernah mempromosikanmu. Ri dan Madeline tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini adalah bayi yang menangis? Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Izinkan saya memperkenalkan Anda, Paman. Ini Ri, menunjuk ke arah gadis cantik Elfin, sebelum mengalihkan pandangannya. Dan ini Madeline. Mereka adalah istriku. Istri, Paman mencondongkan tubuh dan berbisik. Seperti dua, itu diperbolehkan. Keluarkan aku dari sini. Ri dan Madeline terkikik. Paman tidak tahu bahwa pendengaran mereka terlalu bagus sehingga suaranya tidak bisa lepas dari mereka. Namun, lebih dari itu, mereka menganggap lucu bahwa reaksi pertamanya bukanlah karena Dion terlalu muda, melainkan karena mereka berdua. Letnan Jenderal Barbaros. Suara tajam datang dari tangga yang terbuka. Tampaknya keluar dari tanah tetapi ditutupi oleh pintu jebakan yang harus dibuka dengan kode akses khusus. Umum. Kendaraan tak dikenal itu hanyalah Dion dan istrinya. Segera, kepala jenderal muncul dan Madeline serta Ri tiba-tiba mengerti bahwa Barbaros benar-benar bayi yang menangis. Jenderal mereka tidak seperti dia. Auranya begitu menyesakan hingga Ri teringat pada penjaga yang menjaga lembah raja yang sudah mati. Dia ingat bagaimana Dion harus melangkah di depannya saat itu dan dia ingat betapa kuatnya punggung Dion selama seluruh pengalaman itu dan dia tiba-tiba memahami sesuatu. Tidaklah normal jika seseorang semuda Dion terbiasa menghadapi tekanan seperti itu. Ini adalah tekanan yang dimaksudkan untuk dibangun dan ditempa melalui pengalaman bertahun-tahun. Namun, antara Ri dan Madeline, seberapa sering mereka melihat Dion mengabaikan tekanan seperti itu? Saat upacara pembukaan, Dion berdiri tidak terganggu oleh 6 tetua. Selama pernikahan Madeline, dia menghadapi para ketua sekte besar, sama sekali tidak terpengaruh. Ketika dia terpaksa lari ke kerajaan Elfin, Dion tetap tenang bahkan saat dikejar oleh para ahli dari klan tingkat dewa. Di kerajaan Elfin, Dion bahkan berdiri di hadapan para tetua dan leluhur mereka. Kemudian, seolah semua ini belum cukup, Dion menantang kepala klan dewa. Kepala markas guild. Dan melalui semua ini, dia tidak pernah menaruh satu pun dari mereka di matanya. Mengapa? Hanya itulah yang dapat ditanyakan oleh siapapun yang menyaksikan hal-hal ini pada diri mereka sendiri. Tapi, yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka adalah bertanya pada Dion. Karena jika mereka melakukannya, dia akan memberi mereka satu jawaban yang sangat jujur. Saya tidak merasakan apapun dari mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 443 Penatua. Setelah berjalan ke atas dan mendengar kata-kata Letnan Barbaros, sang jenderal berjalan menuju Dion, berdiri hanya setengah meter darinya. Kenyataannya, Dion tahu bahwa kontes ini akan berakhir segera setelah dia membocorkan keinginan iblisnya. Tapi, dia tidak melakukan hal seperti itu. Ini adalah pertarungan antar manusia, oleh karena itu, dia menghormatinya. Apakah ada masalah, Jenderal? Dion bertanya sambil tersenyum. Kamu tetap tidak sopan seperti biasanya. Ayahmu mengajarimu lebih baik. Hampir tidak. Saya hanya menghormati yang terbaik kedua. Sulit untuk menjalani hidupmu dalam bayang-bayang. Senyuman Dion tidak berfluktuasi. Faktanya, jika Anda membisukan percakapan, Anda mungkin mengira dia sedang memuji sang jenderal. Faktanya adalah semakin banyak waktu yang Dion habiskan di dunia persilatan, semakin aneh dia menemukan kematian orang tuanya. Ayah dan ibunya sama-sama sehat sebelum kematiannya. Tapi, yang lebih aneh lagi adalah catatan yang ditinggalkan ibunya untuk ulang tahunnya yang ke-16. Semua orang di sini jelas tahu tentang dunia persilatan mengingat pengujiannya bersifat publik. Tapi, itu tidak menjelaskan mengapa ibu Dion bersikeras agar dia pergi. Atau mengapa dia semakin yakin bahwa dia akan lulus ujian, atau setidaknya menemukan cara untuk lulus. Kapanpun Anda ingin memulai penyelidikan, yang terbaik adalah memulai dengan siapapun yang memiliki keuntungan terbesar. Dan, dengan mengingat hal itu, siapa yang mungkin mendapatkan keuntungan lebih dari orang yang menggantikan ayahnya? Kamu menjadi lebih berani. Apa menurutmu kehilangan keperawanan membuatmu menjadi laki-laki sekarang? Tidak seperti kebanyakan pakar dunia persilatan, Jenderal Mache tidak marah mendengar kata-kata Dion. Bahkan, dia mengundang mereka. Tapi, dia tidak berbicara secara membabi buta. Mereka memang memiliki kecerdasan di dunia persilatan. Menurut apa yang mereka ketahui, akademi yang dikunjungi Dion termasuk yang terlemah dan bakat Dion dinilai normal, bahkan bagi mereka. Hanya dalam 2 tahun, mustahil bagi Dion menjadi cukup kuat untuk menjadi ancaman. Dion berpura-pura terkejut. Menanyakan tentang kehidupan seks anak di bawah umur tidaklah terlalu baik, bukan?
Anda bisa dibilang seorang pejabat politik. Apa yang akan dipikirkan masyarakat? Orang-orang dipecat karena upah yang lebih rendah. Cahaya redup muncul di mata sang jenderal mendengar kata-kata Dion. Kamu bersikap kasar kepada seseorang yang bisa menahanmu di sini selama berbulan-bulan jika perlu. Dion tersenyum, mengambil langkah maju. Hidungnya hanya berjarak 1 inci dari hidung sang jenderal, matanya menajam sebagai respons. Tidak ada yang menurutku lebih lucu daripada seseorang yang tidak mengetahui batas kemampuannya. Para prajurit di sekitarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagian depan ini adalah salah satu yang memiliki banyak perputaran. Tidak banyak yang bersedia menghabiskan banyak waktu di sini. Faktanya, satu-satunya alasan Jenderal Mache ada di sini adalah karena pemeriksaan. Ini bukanlah perbatasan yang memerlukan banyak perlindungan karena perjanjian tersebut. Jadi, ketika mereka melihat sang jenderal, mereka bahkan tidak bisa menatap mata ketika didekati oleh seorang anak laki-laki berusia 19 tahun. Mereka tidak tahu bagaimana perasaannya. Oh, tapi pria yang membesarkanmu sepertinya tidak mengenalnya. Kata-kata Jenderal Mache mengandung kebencian. Bahkan bayi yang menangis, Barbaros, tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena marah. Kau tahu, di dunia persilatan kata-kata itu sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Mata Dion terbakar dengan api hitam yang menyebabkan ekspresi serius muncul di wajah Jenderal Mache. Ini pertama kalinya dia merasakan aura mengancam dari Dion. Mengancam pejabat pemerintah sudah cukup bagi saya untuk menangkap Anda sekarang. Namun, bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Dion sudah kembali menghadap Lee dan Madeline. Tidak semua orang di sini seperti dia. Mulutnya besar sekali, namun dia tidak mampu berbuat banyak. Ayo pergi. Mengambil tangan mereka, barisan cemerlang muncul di bawah kaki Dion saat dia terangkat ke udara di bawah tatapan heran prajurit itu. Sampai nanti, Paman, Dion melambai. Saya tidak ingat mengizinkan Anda masuk ke dunia kami. Jenderal Mache berseru. Mengapa Anda tidak membicarakan hal itu dengan Presiden? Faktanya, kenapa kamu tidak memberitahunya juga tentang bagaimana aku mengancam hidupmu juga? Saya yakin dia akan membantu Anda mengatasi keluhan Anda. Dion tertawa, terbang dengan santai. Kata-katanya mempunyai arti yang cukup jelas. Otoritas Jenderal Mache tidak cukup untuk menahannya di sini. Dan Jenderal Mache mengetahui hal itu. Malamnya, Jenderal Mache berdiri sendirian di kantornya. Itu adalah ruang besar di bidang utama perbatasan dan dipenuhi dengan jendela-jendela besar. Namun, mereka saat ini dilindungi oleh tirai logam. Apakah persiapannya hampir selesai? Sebuah suara yang mungkin dikenali Dion datang dari mana-mana sekaligus. Jenderal Mache bahkan tidak repot-repot mencarinya, dia tahu dia tidak akan menemukan orang itu. Kami telah berupaya terus mencapai tujuan ini selama ratusan tahun. Aku tidak akan mengacau sekarang. Apakah kamu menyadari apa yang sedang kamu lakukan? Orang-orang ini tidak ada artinya bagiku. Suara itu berdengung tanda menerima. Sayang sekali inti jiwa telah hilang. Mau bagaimana lagi? Tapi, saya yakin saya punya tebakan bagus tentang apa yang terjadi sekarang. Kau menyadari hal yang sama dengan yang kami alami? Kamu juga pernah mendengar tentang anak laki-laki dari dunia kita? Jenderal Mache bertanya dengan penuh tanda tanya. Dia sedikit terkejut. Kehadiran Dion seharusnya terlalu dirahasiakan untuk diperhatikan oleh angka-angka ini. Mungkinkah dia salah menghitung sesuatu? Kami tahu tentang dia. Jika waktunya tepat, inti jiwa akan menjadi milik kita juga. Tapi, untuk saat ini, fokus pada pemeliharaan energi dan inti tubuh dengan benar. Lagi pula, orang-orang Anda secara praktis telah ditempatkan di tempat pengorbanan untuk mereka. Wajar jika salah satu dari merekalah yang menyerahkannya. Selama hidupku diperpanjang seperti yang dijanjikan. Anda telah hidup ratusan tahun melewati manusia normal. Apakah kamu masih belum puas? Mata Jenderal Mache memancarkan sesuatu yang tidak terlihat. Saya yang seharusnya berkultivasi, tapi itu tidak mungkin. Jadi, aku akan menerima kehidupan yang terkait dengannya. Suara itu berhenti sebelum menghilang sepenuhnya. Sosok terlatih-tatih yang memproyeksikan suara itu menghilang di cakrawala dalam sekejap dengan kecepatan yang hanya mungkin dilakukan oleh ahli surgawi. Punggung mereka bungkuk dan tua, namun ciri-ciri mereka tetap dapat dikenali. Orang ini adalah Penatua Dayu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 444 yang terbaik. Seperti yang diharapkan Dion, dunia manusia tidak seperti dunia persilatan. Bahkan dengan kecantikan Ri dan Madeline yang jauh melampaui apapun yang pernah dilihat manusia, mereka paling banyak hanya dilihat sekilas. Dia telah membawa mereka berdua untuk merasakan makanan dunia manusia dan semuanya berjalan lancar. Tampaknya manusia merasa kurang berhak. Atau, lebih tepatnya, mereka memiliki kendali yang lebih baik atas bagaimana mereka bertindak berdasarkan perasaan mereka, terutama karena kekuatan tidak terlalu menentukan di sini dibandingkan di sana. Ri dan Madeline hanya bisa melihat sekeliling dengan kagum. Meskipun sebagian besar dunia persilatan juga maju secara teknologi, namun pastinya tidak sampai sejauh ini. Mereka kebanyakan terpesona oleh hal-hal seperti mobil dan ponsel pintar.
Hal tersebut menginspirasi Dion untuk merombak perangkat komunikasinya. Dia merasa agak konyol kalau dia perlu menggunakan batu dao, namun komunikasinya masih terbatas hanya di planet ini. Bagi Dion, itu pasti karena bakat pengembangan energinya tidak ada saat pertama kali membuat perangkat tersebut, jadi dia terlalu boros. Batu dao mengandung energi misterius, energi ahli tingkat dao. Mereka adalah orang-orang yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta jika mereka mempunyai insentif untuk melakukannya. Faktanya, perang antar ahli pada level itulah yang mengakibatkan Chaos Universe dan kemungkinan besar, menurut perkiraan Dion, juga menyebabkan kekurangan energi di alam semesta ini. Jika energi sekuat itu hanya bisa berkomunikasi di satu planet, maka pasti ada kesalahan di suatu tempat. Namun, Dion mengesampingkan hal itu untuk saat ini. Selain malam ini, dia memiliki 2 hari lagi damai dengan Madeline dan Ri sebelum mereka harus kembali ke dunia persilatan. Jadi, dia berencana menggunakannya secara maksimal. Malamnya, Dion membawa Ri dan Madeline ke Hotel Hilton dan memesan seluruh suite di lantai paling atas untuk 3 hari berikutnya. Meskipun Ri dan Madeline tidak tahu, itu adalah sesuatu yang mustahil. Gagasan untuk datang ke Hotel Bintang 5 dan meminta kamar terbaik dalam waktu sesingkat itu hanya mungkin dilakukan oleh segelintir orang. Namun, tampaknya cukup banyak kejadian aneh yang terjadi hari itu hingga Ri dan Madeline akhirnya menjadi penasaran untuk bertanya. Benda hitam apa yang kamu keluarkan sepanjang hari itu? Ri bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, Dion mengangkat kartu kredit hitam ramping. Tapi, itu tidak seperti yang lainnya. Balnya hampir setengah sentimeter dan beratnya hampir 1 pon. Tidak ada kode nomor di sana, tapi ada satu keping perak yang kemungkinan berfungsi sebagai sumber identifikasi. Ini hanyalah metode pembayaran yang kami sebut kartu kredit. Mereka biasanya dipisahkan berdasarkan tingkatan tergantung pada batas kredit, atau uang yang dapat Anda akses pada waktu tertentu. Jadi kenapa semua orang diam saja saat melihatnya padahal itu normal? Madeline menimpali sambil melihat keluar jendela kaca lift yang mereka naiki perlahan. Dion tertawa. Itu mungkin karena ini pertama kalinya mereka melihatnya tanpa batas. Tanpa batas. Jadi pada dasarnya kamu adalah raja di sini. Madeline terkikik. Dion menyeringai. Dia belum memberitahu mereka, tapi dia telah menggunakan susunan alkimianya untuk menghentikan orang-orang mengenalinya sepanjang hari. Meskipun usianya 2 tahun lebih tua sekarang, kemungkinan besar banyak orang yang masih mengingat wajahnya dan dia tidak ingin hal itu terjadi sepanjang hari. Datang. Dion berkata ketika pintu lift terbuka ke suite eksklusif 2 lantai mereka. Malam ini, raja ini milikmu. Ri dan Madeline terkikik saat Dion mengayunkannya ke dalam pelukannya dan masuk ke dalam kamar. Dion sudah kembali. Seorang pria parubaya dengan rambut beruban duduk di kantor yang hanya sedikit orang yang tidak mengenalinya. Dia jelas-jelas sibuk dan cukup lelah, tapi sepertinya ini adalah berita terbaik yang pernah dia dengar selama bertahun-tahun. Jika Anda dapat mempercayainya, Panglima tertinggi, kecil itu kembali dengan 2 istri. 2. Suara kuat Letnan Jenderal Barbaros terdengar dari ujung lain saluran telepon, jelas membutuhkan seseorang untuk melampiaskannya. Set, jangan terlalu keras. Pria parubaya itu mengalihkan pandangan waspada ke seorang gadis berusia 19 tahun yang diam-diam mengetik di ponselnya, sebuah tindakan yang terhenti ketika dia mendengar nama Dion. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Barbaros, akan lebih tepat jika dikatakan kalau dia membeku. Saat itulah pria parubaya itu menyadari bahwa dia mungkin memperburuk keadaan dengan kata-katanya. Tapi, sebelum dia sempat mencoba memperbaikinya, ada ketukan di pintunya. Maaf, Tuan Presiden. Saya tahu ini adalah waktu yang biasanya Anda habiskan bersama putri Anda. Tapi, sesuatu yang penting telah muncul. Pria parubaya itu hanya bisa tersenyum meminta maaf kepada putrinya, tapi sepertinya putrinya tidak menunjukkan reaksi lain selain keterkejutan awalnya. Dia tidak akan mengatakannya dengan lantang, tetapi sebagai putri Presiden Amerika Serikat, dia sangat terbiasa menyembunyikan sesuatu. Terutama ketika hal itu adalah apa yang dia rasakan. Tidak apa-apa ayah, kita masih punya waktu besok. Bagaimanapun juga, kita bertemu setiap hari. Mendengar kata-kata putrinya, dia merasa sedikit bersalah. Dia mengulangi kata-kata itu padanya setiap hari. Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali mereka menghabiskan waktu bersama. Clara, tunggu. Dia memanggil tepat sebelum dia keluar dari kantor oval. Ya, apakah kamu ingin aku mengundang Dion untuk makan malam? Clara menyunggingkan senyuman yang hampir seperti sudah dilatihkan. Kamu bisa, tapi, saya rasa saya tidak akan berada di sana. Dengan itu, Clara menghilang, tidak membiarkan ayahnya merespons saat dia berjalan menyusuri lorong yang sepi. Bukan karena tidak ada orang. Namun, benda-benda yang bergerak itu begitu banyak dan sangat keras hingga hampir terlalu mudah untuk diabaikan. Segera, Clara menemukan jalan ke kamarnya dan memasuki kamar mandi tanpa suara, berdiri di depan cermin. Dia berdiri di sana beberapa saat, memandangi rambut coklat panjangnya dan matanya yang sangat biru pucat sehingga sebenarnya berwarna abu-abu.
Dia memiliki warna kulit karamel cerah yang membuatnya jelas bahwa dia adalah ras campuran. Dan dia memiliki fitur halus dan lembut yang merupakan dikotomi mencolok terhadap dingin yang menembus matanya. Setelah beberapa saat, Clara menarik napas dalam-dalam sebelum mencuci muka dan melepas handuk. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang jarang dia lakukan dan tersenyum. Memikirkan seorang anak laki-laki tampan dengan kepribadian yang cukup besar sehingga bahkan ayahnya yang tabah pun senang mendengar namanya. Kemungkinan besar siapapun yang melihat senyuman ini akan kehilangan kata-kata. Tapi, itu tetap tersembunyi, tidak pernah terlihat. Aku berharap yang terbaik untukmu. Dia berbisik sebelum berjalan keluar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 445 bekerja. Dari jarak yang cukup jauh, Dion menatap keluar jendela suite yang besar dengan tatapan termenung. Dia mengenakan celana olahraga dan melepas bajunya untuk membersihkan lukanya dan mengganti perbannya. Ri dan Madeline pergi mandi bersama, sesuatu yang ingin dia ikuti tetapi diusir karena kesedihannya. Saya berhutang pada Anda, tapi aku tidak bisa menikah denganmu. Meski terdengar sombong, Dion harus realistis dengan dirinya sendiri. Fakta bahwa dia bahkan mengira dia berhutang pada Clara sudah merupakan kesombongannya. Dia belum pernah bertemu Clara sejak dia berusia 16 tahun, dan bahkan sebelum itu, dia belum pernah berbicara dengannya sejak dia berusia 13 tahun. Dia tidak tahu apa yang memberitahunya bahwa Clara masih memiliki atau pernah memiliki perasaan seperti itu padanya. Itu murni kesombongan. Tapi, terlepas dari apakah dia punya perasaan atau tidak, dia akan membalasnya. Dia tidak tahu apakah mungkin bagi manusia selain dia untuk berkultivasi, tapi setidaknya dia akan mengajak Clara keluar untuk merasakan dunia persilatan. Jika dia membawanya ke menara epistemik, mungkin dia bisa mendapatkan hadiah esensi darah untuk membantu tubuhnya berkembang. Kemudian, setelah tubuhnya cukup kuat, dia bisa meminta guru besarnya untuk memberinya satu set meridian juga. Dion merasa cara terbaik untuk membalas Clara adalah dengan memberinya sesuatu yang diambil dari kebanyakan manusia. Kekuatan mereka. Kemudian, suatu hari, ketika cukup waktu telah berlalu. Jika dia benar-benar mencintainya sekarang, dia akan dengan senang hati melanjutkan hidup dan menemukan seseorang yang memperlakukannya lebih baik. Lihatlah dia. Mungkin memikirkan hal-hal yang tidak berguna dan bodoh lagi. Ri terkikik. Madeline mengangguk setuju. Itu pasti wajahnya yang aku terlalu memikirkan hal-hal sederhana, lagi. Dion berbalik, siap membantah, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Di sana berdiri istri-istrinya yang cantik, terbungkus handuk begitu pendek sehingga dia hampir yakin jika dia membaliknya, bentuk pantat mereka yang lembut akan terlihat sedikit. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan napasnya, tapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Bahkan air yang sedikit menetes dari rambut panjang ke tubuh mereka terlalu banyak untuk dia tangani. Saya pikir saya melakukan kesalahan. Dion tersedak. Ri dan Madeline tersenyum, berjalan ke salah satu sisi Dion dan menggerakkan tangan kecil mereka di sepanjang tonjolannya yang semakin besar. Kesalahan apa itu? Madeline terkikik ringan. Aku tidak bisa menangani kalian berdua. Terlepas dari kata-katanya, lengan Dion melingkari pinggang mereka, meraih pantat lembut mereka saat dia mengangkatnya masing-masing satu untuk setiap lengan. Ri dan Madeline memekik kegirangan saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk membungkus handuk mereka bahkan saat Dion dengan lembut membaringkannya di tempat tidur berukuran super besar. Dion mengambil waktu, mencondongkan tubuh ke sosok mereka dengan dominan saat bibirnya menghiasi bibir mereka masing-masing. Bau dan rasa Ri sama. Rasanya seperti melangkah di mata air segar dan diberkahi dengan kelembutan lavender. Madeline seperti bunga yang lembut, tetapi ia memiliki rasa montok dan manis seperti buah persik. Dion membuang celananya, hampir kesal karena celana itu ada di sana saat dia perlahan mengalihkan pandangannya dari Ri ke Madeline dan kembali lagi. Handuk mereka tidak meninggalkan imajinasi, tapi itu membuat mereka semakin memikat. Sosok Ri yang mungil namun berlekuk dibalut jauh lebih rapat daripada Madeline. Namun karena posisinya berbaring telentang dan lututnya ditekuk, Dion samar-samar bisa melihat pemandangan salah satu hal terindah yang ditawarkan dunia. Namun, Madeline memiliki sosok yang terlalu kuat untuk dipegang oleh handuk malang itu. Karena dia sangat merindukan sentuhan Dion, tangannya tidak mau repot-repot menahan handuk di tempatnya sehingga handuk itu pecah, menampakkan pemandangan yang juga ingin dilihat Dion. Sosok Madeline benar-benar terisi. Yang lebih besar dari apa yang bisa ditangani oleh tangan Dion yang besar dan pinggulnya melebar dari pinggangnya dengan begitu sempurna sehingga tangan Dion menemukan jalan ke sana terlebih dahulu. Kilatan emas dari api aurora Dion dan kristal dari kehendak langitnya turun dengan energi yang belum pernah dia dorong sebelumnya. Setelah membangkitkan budidaya energinya, Dion memperoleh kemampuan untuk memanfaatkan keinginannya ke tingkat yang baru. Dan dengan jiwa sucinya, dia jelas memiliki kemampuan untuk mendorong api aurora miliknya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi sekarang, Ri dan Madeline merasakan beban terberat dari keduanya. Tangan Dion dengan lembut menarik handuk mereka, memperlihatkan dua sosok sempurna yang memerah dan mengerang karena sentuhannya.
Tangannya menyelinap ke bawah sosok melengkung mereka, dengan hati-hati menelusuri paha bagian dalam dan dengan lembut menguraikan lipatan merah jambu mereka. Rambut segitiga kecil Ri dan potongan kecil Madeline menambahkan aksen sempurna pada tubuh mereka yang sudah sempurna. Pinggul mereka bergoyang karena sentuhan Dion, menggerakkan jari-jarinya lebih jauh ke dalam pinggul mereka saat tangan mereka saling bersentuhan. Dion, tangan mereka berdua memenuhi ruangan saat mereka mengejang dengan hebat. Mereka bahkan tidak bertahan 1 menit pun di bawah sentuhan Dion. Itu terlalu mudah untuk kalian berdua, Dion tersenyum, memberikan ciuman ke seluruh tubuh mereka saat mereka menggigil. Aku akan membuatmu bekerja untuk itu lain kali. Dion menarik Madeline dari tempat tidur, menggendongnya dan menikmati 2 gundukan daging yang menempel di dadanya. Dia telah menempatkan ketiga maluannya di pintu masuk Ri, menuangkan keinginannya padanya. Pintu masuk Ri digiling di sepanjang ujung Dion, dibumbui dengan cairan lembutnya saat kakinya gemetar. Lengan Madeline melingkari leher Dion. Dia telah melupakan pemikiran logis terakhir yang dia miliki. Tetapi yang dia tahu hanyalah bahwa tidak ada yang lebih baik di dunia ini selain berada dalam pelukan suaminya. Dion perlahan mendorong ke depan, menikmati suara geraman Ri yang nyaris seperti binatang saat dia menembusnya. Bibir halus Madeline mendekati bibirnya, semakin jatuh ke pelukannya. Tapi, ketika dia merasakan tangan Dion menyelinap ke dalam dirinya, dia juga kehilangan dirinya saat punggungnya melengkung, menggigit bibirnya sebagai pembalasan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 446 dengan lembut. Dion membelai perlahan, merasakan pusaran basah tempat berharga Ri mengejang di sekelilingnya bahkan saat tangannya dengan hati-hati menjelajahi tangan Madeline. Pinggul Ri seakan meminta Dion untuk melaju lebih cepat, melangkah lebih dalam, namun dia menolak. Setiap kali dia mendorong ke depan, dia menarik ke belakang dan setiap kali dia menarik ke belakang, dia mendorong ke depan. Madeline semakin frustrasi. Kontrol Dion atas tangannya jauh melebihi ketiga maluannya. Cara dia perlahan melingkari klitorisnya. Cara jari-jarinya melingkari tubuhnya, tapi tidak pernah cukup dalam. Cara ciumannya pelan dan lembut. Itu membuatnya semakin merindukannya. Ri dan Madeline mengerang frustrasi. Setiap kali mereka hampir mendaki puncak, Dion akan berhenti. Menarik keluar dari Ri dan melepaskan jarinya dari Madeline. Dion, silakan. Erangan mereka menjadi permohonan dan geraman mereka menjadi rintihan. Dion sepertinya tidak mendengarnya, hanya perlahan meningkatkan langkahnya ketika kuku Madeline mulai menusuk punggungnya. Dion, aku keluar. Madeline mengerang ke telinga Dion, tidak mampu mengendalikan guncangan hebat di pinggulnya saat dia menggesek jari Dion. Ri tidak dapat berbicara. Dia telah mendorong pinggulnya sejauh ini ke depan, tidak siap dengan kecepatan Dion yang meningkat, sehingga dia merasakannya di tempat yang hampir terlalu dalam. Orgasmenya begitu hebat hingga dia terjatuh, harus melepaskan diri dari kenikmatannya. Dion tersenyum, dengan lembut mengusap tubuh Ri sambil menurunkan Madeline dengan lembut. Ri menghadap pipi Madeline, menggenggam tangannya sejenak. Mereka semua tahu dia telah mengantisipasinya bahkan ketika kejang-kejang terakhirnya perlahan berakhir. Dion mencondongkan tubuh ke arah Madeline, menatap mata ungu tua gadis itu dengan senyuman yang menghiasi wajahnya. Dia dengan lembut mencium bibirnya, meletakkan ketiga maluannya di perutnya yang kencang. Tangan Madeline berhasil mencapainya sementara tangan lainnya dengan senang hati menerima tangan Ri. Bawa saya. Dion menggigil ketika dia merasakan Madeline membimbingnya ke pintu masuknya. Melihat Madeline tersenyum yakin, Dion tidak lagi ragu-ragu sambil mendorong ke depan. Madeline tersentak mendengar sensasi baru itu. Dia tidak merasakan sakit, tapi ada perasaan hangat yang tak ada habisnya di perutnya. Ayam Dion tidak seperti tangannya. Keduanya merasa baik-baik saja, tapi Madeline langsung mengerti kenapa Ri hampir pingsan. Dion, ini terlalu bagus. Serangan Madeline memenuhi ruangan saat Dion perlahan masuk dan keluar darinya, menikmati pemandangan lipatan kecil berwarna merah mudanya dipisahkan olehnya. Tangan Ri yang bebas meluncur di atas tubuh Madeline, dengan lembut menelusuri putingnya yang merah muda dan gagah sebelum menjelajahi area yang lebih sensitif. Dion menyaksikan ini sambil menikmati celah-celah dinding Madeline. Baik Ri maupun Madeline sangat tegang. Dia bisa merasakan setiap orgasme mereka dengan setiap inci dirinya. Tapi tetap saja, dia menahan diri. Dia ingin memberikan segalanya pada Madeline terlebih dahulu. Tapi, Ri dan Madeline hampir seperti tersesat di dunianya sendiri. Tangan Dion telah mencapai lipatan halus Ri, menyebabkan napasnya menjadi lebih cepat seiring dengan napas Madeline. Tapi, mereka tidak lagi menghadapi Dion. Faktanya, mereka saling berhadapan. Madeline berbaring telentang, kakinya melingkari pinggang Dion erat-erat saatnya yang besar memantul di setiap gerakannya. Hidungnya hanya berjarak setengah dari hidung Ri, pernapasan mereka sepenuhnya selaras. Hanya diperlukan satu dorongan lagi, hanya satu perjalanan menuju puncak kenikmatan. Langkah Dion semakin cepat, tangannya menggesek Ri bahkan saat dia meluncur semakin dalam ke Madeline. Dan saat itulah dia merasakannya. Api yang membara dari nyala api ungu dan panggilan burung phoenix.
Jiwa Madeline, Ri, dan Dion terjalin saat bibir dua wanita cantik dari dunia lain bertemu satu sama lain. Dion merasakan budidaya tubuhnya meroket. 12%, 15%, 18%, 19%, 19,5%, 19,9%. Batu energi terbang dari cincin Dion, memenuhi ruangan secara acak karena dia tidak ingin kehilangan perasaan Madeline yang melilitnya. Jiwa Dion menerobos seluruh lapisan, menghancurkan ke puncak tahap Sein yang lebih rendah untuk mendekati tahap Sein tengah. Penanaman energi Dion sepertinya ingin merobek segala sesuatu yang ada, tetapi dia menahannya, menekannya bahkan ketika dia melihat lidah Ri masuk ke mulut Madeline. Kalian berdua, suara Dion terdengar dengan geraman pelan saat nyala api ungu menari-nari di udara. Ri menopang dirinya dengan berlutut, menempelkan pantatnya ke arah Dion saat dia memperdalam ciumannya dengan Madeline. Pemandangan itu terlalu berat bagi Dion. Dia mengangkat Ri di pinggangnya, menyebabkan dia memekik kegirangan saat dia menempatkannya di atas Madeline. Dua set lipatan mereka terletak sempurna di atas satu sama lain saat Dion melakukan sesuatu yang dia yakin hanya bisa dilakukan oleh seorang kultivator. Dia memulai dengan perlahan, menarik lipatan Madeline yang mengejang untuk memasuki lipatan Ri sebelum kembali. Serangan istri-istrinya yang teredam saat bibir mereka saling bertaut merupakan motivasi yang dibutuhkan Dion untuk mempercepat langkahnya. Pintu masuk mereka yang basah dan lembut bocor dan menyatu. Api ungu yang mengamuk berkobar dengan emas Dion, meningkatkan kesenangan mereka sebanyak 3. Dion merasa dirinya mendekati batas kemampuannya. Dan kemudian hal itu terjadi. Dion memasuki Madeline, melepaskannya begitu kuat sehingga dia harus menahan Ri dan Madeline untuk menstabilkannya. Pinggul Madeline mengejang, menikmati semburan yang keluar dari dalam dirinya saat kakinya mengunci Dion. Lengan Dion melingkari pinggang Ri, tangannya menuju ke lipatannya sebelum dia bergerak untuk terakhir kalinya, menyebabkan dia menggigit bibir Madeline saat dia mengerang kenikmatan. Malam itu, Dion tidur dengan senyum di wajahnya. Madeline di sebelah kanannya, Ri di sebelah kirinya dan masing-masing tangan bertumpu pada gundukan lunak. Madeline dan Ri juga tidur nyenyak, kepala mereka disandarkan di dada lebar Dion memberi mereka rasa aman yang tidak mereka rasakan. Aku mencintaimu, kata Dion lembut. Dia belum cukup mengucapkan kata-kata ini, tetapi dia merasa perlu melakukannya sekarang. Senyuman di wajah Ri dan Madeline menjadi cerah saat mereka meringkuk lebih dekat, membiarkan nafas lembut tidur memenuhi ruangan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 447 mungkin. Keesokan paginya, erangan Madeline yang teredam memenuhi kamar hotel. Dion duduk, melingkari pinggangnya dengan satu tangan dan memainkannya yang montok dengan tangan lainnya saat dia menungganginya. Kalian terlalu berisik, erang Ri sambil berguling dalam tidurnya. Madeline menyandarkan kepalanya di bahu Dion, terengah-engah saat dia merasakan kedua tangannya yang kuat mencengkeram pinggangnya erat-erat, tidak membiarkannya lepas dari tongkatnya yang jatuh. Sangat dalam, Madeline menggigil, pinggulnya bergoyang karena gerakan Dion. Punggungnya melengkung, membuat Dion melihat dua gundukan sempurna yang dipenuhi keringat berkilau. Tubuh Madeline bergerak-gerak karena kenikmatan, lalu terjatuh ke tempat tidur. Aku keluar, dia tersentak. Ri terkikik. Kamu binatang buas. Menyelipkan satu tangan di bawah sisi Ri untuk meraihnya dan tangan lainnya di bawah pahanya untuk mengangkat kakinya. Dion dengan lembut menempelkan ujungnya ke celahnya saat dia memberikan ciuman di sepanjang lehernya. Ri mengerang saat dia merasakan lingkar Dion menembusnya, bergoyang maju mundur mengikuti gerakannya. Aku akan mengajak kalian berdua ke tempat keren hari ini. Ri mengulurkan tangan ke belakang, mengusap pipi Dion. Dia terkesiap, tidak bisa fokus pada kata-katamu sekarang. Dion tersenyum, menuruti permintaan Ri dan fokus untuk menyenangkan istrinya dengan baik. Apakah aku terlihat seperti sopir bagimu, nak? Saya orang militer terkuat ketiga di negeri ini. Seperti apa penampilanku saat mengantar 3 anak berkeliling? Letnan Jenderal Barbaros pura-pura marah saat mengendarai kendaraan besar berwarna hitam menyusuri jalan yang luas. Ri dan Madeline terkikik. Apakah kamu mau air, Paman Barbaros? Ri menawarkan sambil berkedip polos. Aku juga bisa memijat bahumu, Paman. Kamu pasti mempunyai pekerjaan yang sangat menegangkan. Madeline menimpali. Dion menoleh ke belakang dari kursi depan sambil mengacungkan jempol, menyebabkan tawa lagi memenuhi mobil. Melihat wajah pamannya yang memerah membuat Dion tahu bahwa dia telah memenangkan babak ini. Lihat dirimu, memanipulasi istri cantikmu seperti ini. Jika ku dengar kamu adalah suami yang buruk, jangan salahkan aku karena memukulmu menggantikan ayahmu. Dion tertawa, saya mengerti, Paman. Bagaimana kabar pria G itu? Paman Barbaros memutar matanya sambil memutar kemudi SUV, hanya Anda yang akan memanggil Presiden Gemen. Ditambah lagi, Anda suka menghindari hal-hal lain secara berlebihan. Istri atau bukan, ada orang lain yang harus kamu tanyakan juga. Ri dan Madeline mengangguk. Faktanya, ketika mereka mengusir Dion dari mandi bersama mereka, mereka pun membicarakan hal ini.
Ri tidak tahu betapa seriusnya hal itu sampai dia berbicara dengan Ellie. Tapi, Madeline juga tidak sampai Ri memberitahunya. Dion sepertinya menghindari topik itu sepenuhnya dengan mereka berdua, mengabaikan Clara sebagai teman masa kecilnya. Tapi, dia benar-benar melihatnya seperti itu. Lihatlah kalian bertiga, sudah berkolusi di belakangku. Dion menggelengkan kepalanya, melihat keluar jendela sebelum dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan arah menuju Gedung Putih loh. Menurut Anda, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menyadarinya? Ini hari sekolah. Anak-anak seharusnya sudah bersekolah, jadi aku akan mengantarmu ke sekolah. Bahkan Anda tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke Gedung Putih pada tengah hari seperti ini. Dion mengalihkan pandangannya ke arah pamannya dengan ekspresi sungguh terpampang. Carikan aku sekolah yang bisa mengajariku sesuatu yang baru, dan aku setuju. Sombong sekali. Saya akan mengajak keponakan-keponakan saya yang cantik untuk menemui paman mereka yang lain. Anda akan memberikan ceramah hari ini. Gallagher seharusnya melakukannya, tapi ketika dia mendengar kamu akan datang, dia memutuskan untuk mengambil cuti. Paman Barbaros, siapakah Gallagher? Apakah dia presiden yang kamu bicarakan? Tanya Madeline. Ya, dia adalah presiden Amerika Serikat. Barbaros berkata dengan bangga. Apakah dia kuat? Bisa dibilang dia adalah pemimpin dunia bebas. Negara-negara lain mungkin tidak setuju, namun Amerika kemungkinan besar memiliki kekuatan paling besar. Jadi, sebagai pemimpinnya, dia dipandang cukup penting. Tunggu, protes Dion, bagaimana saya bisa terjebak dengan ini? Aku seharusnya berlibur juga. Kamu terlalu muda untuk pergi berlibur. Pergilah bekerja. Barbaros tiba-tiba menghentikan mobilnya, membuka pintu penumpang untuk Dion. Tunggu, tapi ini, Dion melihat keluar untuk melihat universitas besar yang memiliki gerbang. Ini ide Anda dan nomor aula yang harus Anda datangi. Meskipun saya yakin semua orang tahu siapa Anda, yang terbaik adalah berhati-hati. Oke, selamat tinggal. Dion mengalihkan pandangan memohon kepada Ri dan Madeline, tetapi yang dia temukan hanyalah dua senyuman cerah dan sepasang tangan kecil yang melambaikan tangan padanya. Ri dan Madeline kemudian bergandengan tangan, memadukan keinginan angin mereka dan mendorong Dion keluar dari mobil. Kamu boleh pergi sekarang, Paman. Dion, yang jelas terkejut, keluar dari mobil dan hanya bisa menyaksikan dengan getir saat SUV hitam itu menjauh. Sepertinya aku tidak bisa memberikan ceramah dengan memakai ini. Dion menghela nafas, melihat ke bawah ke celana olahraganya sebelum melihat ke arah universitas. Bahkan di pintu masuk, ada banyak siswa. Halaman depannya luas dan dipenuhi oleh para siswa yang belajar dengan tenang, siswa yang sedang bersosialisasi, dan bahkan beberapa atlet yang sedang bermain tangkap tangan. Itu memberi Dion perasaan nostalgia. Dia telah menempuh jalur pendidikan normal sebelumnya, tetapi dia masih memiliki beberapa gelar. Meski begitu, dia selalu bertanya-tanya bagaimana jadinya jika dia tidak memikirkan banyak hal sejak usia muda. Mungkin dia juga sedang bermain-main sekarang. Dion berjalan ke gerbang sambil menghela nafas. Dia tahu betul mengapa mereka ingin dia datang ke sini tapi dia tidak menyukainya. Tapi, dia tahu dia harus melakukan ini pada akhirnya. Ia hanya berharap bisa menjadikan lingkungan sosial Gedung Putih sebagai penolongnya. Tapi, jelas dia tidak akan mendapatkan keinginannya sekarang. Yah, aku tidak pernah sempat menemuimu. Kata Dion pelan. Mungkin ini saatnya aku mengunjungi Universitas Princeton. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 448 perkenalkan. Apakah kamu mendengar Clara? Seorang gadis dengan rambut pendek bob duduk di kursi Clara di ruang kuliah berukuran sedang. Itu hanya menampung sekitar 100 siswa dengan kapasitas maksimal, tetapi hanya benar-benar dapat menampung 50 siswa sekaligus. Apa yang aku katakan? Tentu saja kamu dengar, dia adalah ayahmu. Oh, apakah dia datang hari ini? Clara memandang keluar jendela, mata abu-abunya sedingin biasanya. Presiden yang melakukan pembicaraan untuk universitas Anda adalah masalah besar. Dan biasanya hanya untuk wisuda akhir tahun saja. Namun, Presiden Gallagher paling dikenal selama masa jabatannya sebagai seorang reformis pendidikan. Oleh karena itu, ia sering membuat janji bulanan dengan berbagai sekolah di seluruh negeri, mempromosikan pendidikan tinggi dan pembelajaran yang lebih cerdas. Karena dialah Amerika mulai mendapat peringkat lebih tinggi dalam pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Kamu terlalu kedinginan, cemberut gadis itu. Lihat, Jason sedang melihat ke sini lagi. Apa yang tidak disukai? Melihat Clara tidak bereaksi, dia hanya bisa menyerah. Ya, sampai dia melihat Jason yang berambut pirang dan bermata biru berjalan mendekat. Melihat itu, dia merapikan rambutnya tapi juga menyodok ke arah Clara. Tapi, hanya bisa menyerah melihat dirinya masih diabaikan. Penelope tersenyum sementara Clara mendongak, mengangguk sebagai tanda terima. Jason mencondongkan tubuh dan berbisik, memastikan hanya mereka bertiga yang mendengar. Penelope, saya akhirnya membuat Clara setuju untuk berkencan dengan saya. Dia tampak bersemangat, seperti anak kecil di pagi hari Natal.
Jelas juga bahwa dia di sini bukan untuk menyombongkan hal itu, atau dia akan berbicara keras-keras agar lebih dari yang mereka dengar. Itu membuat Penelope mengangguk setuju sebelum dia menyadari apa yang baru saja dikatakan. Tunggu apa? SST. Jason mendekatkan jarinya ke bibir. Aku di sini hanya agar kamu bisa memastikan dia tidak mundur. Penelope memandang ke arah Clara, tetapi yang dia temukan hanyalah temannya yang melihat keluar jendela lagi. Jelas sekali Jason tidak berbohong. Itu sangat lucu. Penelope terkikik. Oke, beritahu saya jika hal itu terjadi sehingga saya dapat memastikan dia siap. Aku tidak akan membiarkan dia kabur. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka, menyebabkan semua orang mengalihkan pandangannya. Mereka seharusnya memiliki presiden sebagai dosen pada hari ini, namun mereka merasa aneh karena mereka tidak melihat detail pers dan keamanan seperti biasanya. Belum lagi dia terlambat. Namun, ketika melihat seorang pemuda masuk dengan mengenakan kaos putih bersih dan celana olahraga yang digulung hingga betis, banyak yang bingung. Nah, para pria itu bingung. Banyak wanita yang linglung. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu menarik. Penelope mencengkeram lengan Clara, tidak mau mengalihkan pandangan dari pemuda itu. Kamu sudah memiliki Jason, kan? Bolehkah aku mendapatkan yang ini? Clara mendongak dengan bingung, tetapi ketika dia melihat siapa orang itu, dia membeku. Jason, yang masih berhadapan dengan mereka berdua, tidak terlalu menerima reaksi Clara. Dia belum pernah melihat emosinya berubah drastis dari sikap awalnya yang dingin. Bahkan ketika dia menerima undangannya pagi ini, dia hanya mengangguk pelan. Jason harus berusaha keras dan bahkan memeriksa ulang sebelum dia memastikan bahwa itulah caranya mengatakan ya. Tunggu, bukan. Obrolan di kelas mulai meningkat saat mereka menganalisis siapa pemuda ini. Satu-satunya orang yang tampak bingung adalah Jason. Tapi, dia tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk sekolah dan berasal dari Eropa. Dia tidak menyadari ketenaran Dion seperti di dunia barat. Selain itu, meninggalnya Dion untuk memasuki dunia persilatan merupakan rahasia negara. Sesuatu yang bahkan pelajar Amerika di sini tidak mengetahuinya. Bagaimanapun juga, dunia fana tidak bersatu. Gagasan bahwa warga negara suatu negara menjadi ahli bela diri dapat secara drastis mengubah keseimbangan kekuatan, dan oleh karena itu, hasilnya dirahasiakan. Satu-satunya alasan Clara mengetahui dan memahaminya bukan hanya karena dia adalah putri presiden. Itu tidak cukup untuk membenarkan dia mengetahui rahasia tingkat militer. Alasannya adalah karena Presiden Gallagher tahu putrinya menyayangi Dion dan tidak ingin dia mengira dia muncul begitu saja dan menghilang. Jadi, dia melanggar peraturan. Jason melihat sekeliling untuk mendengar obrolan itu, tapi dia bingung. Dia harus mengakui bahwa anak laki-laki ini menarik, tapi inilah Princeton. Sejak kapan penampilanmu menentukan sesuatu? Dion melihat sekeliling, dengan cepat mengamati seluruh kelas. Tapi, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia melihat Jason berjalan mendekat. Hai, maaf, apakah Anda memerlukan bantuan untuk mendapatkan ruang kelas yang tepat? Jason bertanya sambil tersenyum. Dia tidak berasumsi bahwa Dion tidak seharusnya berada di Princeton. Lagi pula, betapapun tersesatnya seseorang, mereka pasti tahu lembaga apa itu. Tapi, ini adalah kelas kecil yang hanya terdiri dari sekitar 50 orang dan Jason belum pernah melihatnya sebelumnya meskipun saat itu sudah mendekati akhir semester. Jadi, dia pikir dia akan membantu. Apalagi Dion terlihat agak muda. Dia mungkin siswa tahun pertama. Dion tersenyum sopan. Tidak, menurutku aku berada di tempat yang tepat. Disinilah GM, maksud saya ceramah Presiden Gallagher seharusnya diadakan, bukan? Mendengar aksennya, Dion langsung mengerti kenapa Jason tidak mengenalinya. Itu benar. Jason mengangguk, apakah kamu murid pindahan baru? Sebenarnya saya di sini untuk menggantikan Presiden Gallagher sebagai dosen hari ini. Mendengar perkataan Dion, bisikan memenuhi ruangan. Kata-kata itu menegaskan banyak pemikiran mereka dan kegembiraan mulai mewarnai wajah mereka. Siapa di sini yang tidak kenal Dion Sacharo? Dia bisa dibilang seorang legenda. Jason berkedip karena terkejut. Siapa di sini yang bukan jenius di antara para jenius? Ini bukan hanya Princeton, tapi kelas ini memiliki beberapa orang yang menonjol bahkan di antara kerumunan itu. Clara misalnya, baru berusia 19 tahun, namun ia mengikuti beberapa kelas tingkat master. Jason adalah transfer dari Cambridge yang sedang menyelesaikan dual diploma. Dan bahkan Penelope, yang sering bertingkah seperti gadis remaja pada umumnya, masih ahli biokimia. Tapi seseorang seusia mereka akan menguliahi mereka? Jason cukup berwatak lembut dan tidak bereaksi terlalu keras terhadap hal ini, namun dalam hati dia masih merasa bingung. Apakah kamu keberatan jika aku bertanya apa yang akan kamu ajarkan kepada kami? Dion merenung sebentar. Sebenarnya saya belum berpikir sejauh itu. Mengapa kalian tidak memutuskan? Jason tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika dia mendapat kesempatan untuk menggantikan presiden, berapa minggu yang tak kenal lelah yang akan dia habiskan untuk mempersiapkan diri? Tapi orang ini bahkan tidak punya ide kuliah. Pertama,
Saya mungkin harus memperkenalkan diri. Saya sudah lama tidak tampil di depan umum, tetapi banyak dari Anda mungkin mengenal ayah saya, Jenderal Sacharo. Jelas sekali, itu menjadikanku putranya. Dion Sacharo. Jason membeku. Apakah dia tahu seperti apa rupa Dion adalah satu hal. Tapi nama itu adalah nama yang diketahui seluruh dunia fana. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 449A. Aku minta maaf. Jason menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia tidak percaya dia baru saja mencoba membantu legenda seperti itu menemukan ruang kelas yang tepat. Jangan khawatir tentang itu. Dion tersenyum. Saya menghargai bantuannya. Jason dengan canggung berjalan kembali ke tempat duduknya saat Dion membelakangi ruang kelas. Dia melihat ke podium tapi menggelengkan kepalanya, malah menatap meja putih yang bisa dilipat. Dengan satu lompatan, Dion berkata sambil bersila, melihat keluar kelas dan menemukan tatapan penuh api. Clara tiba-tiba mengangkat tangannya. Penelope menoleh dengan kaget. Clara tidak pernah melakukan hal seperti ini, bahkan pernah ada kalanya bintang film dan atlet papan atas dengan ratusan juta pengikut mengunjungi Gedung Putih dan dia tidak pernah mengedipkan mata. Mengapa dia begitu aktif dengan Dion? Melihat tangan itu, Dion tersenyum. Tapi, ketika dia menyadari siapa orang itu, bibirnya bergerak-gerak. Sepertinya aku tidak melarikan diri semudah itu. Clara, apa kabarmu? Dia adalah putri presiden, kurasa. Namun Clara, mempertahankan tatapan dinginnya yang normal. Karena kamu memerlukan topik kuliah, kupikir aku akan memberimu satu. Dion tidak luput dari kenyataan bahwa Clara mengabaikan pertanyaannya. Tapi, dia hanya bisa tertawa getir mendengarnya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Sebuah topik dalam filsafat. Jawab Clara cepat, emosinya tak pernah goyah. Bagaimana kita tahu kalau kita mengetahui sesuatu? Mata Dion berbinar, tapi dia tetap menyimpan pikirannya, malah mengalihkan pandangannya ke seluruh kelas. Keraguan, fondasionalisme, infalibilisme, keyakinan sejati yang dibenarkan, internalisme, eksternalisme. Teori pengetahuan telah menyentuh segalanya mulai dari filosofi yang menerima bahwa kita hampir tidak tahu apa-apa hingga filosofi mempercayai indera Anda untuk menyajikan segala sesuatu sebagaimana. Pada akhirnya, ironisnya kita hanya mengetahui sedikit tentang apa yang diperlukan untuk mengetahui sesuatu. Bahkan filosofi yang paling intuitif pun telah dipalsukan. Misalnya, gagasan bahwa kita mempunyai pengetahuan ketika sesuatu dibenarkan terlebih dahulu, kemudian dibuktikan benar dan akhirnya diyakini, telah diterima secara luas sebelumnya. Namun, hal itu pun terbukti masih lemah. Clara mengangkat tangannya, menunggu Dion mengangguk ke arahnya untuk berbicara lagi. Bagaimana JTB bisa dipalsukan? Dion tersenyum. Katakanlah kamu punya dua orang. Orang A dan orang B keduanya sedang dalam antrean untuk dipromosikan ke suatu pekerjaan. Tepat sebelum pengumuman, orang A mengajak orang B makan siang di mana orang B melihat orang A meninggalkan perselingkuhannya dengan sisa 10 sen di sakunya. Orang B kemudian mengetahui bahwa dia kalah dalam perlombaan promosi. Jadi, orang B kemudian menegaskan bahwa pejabat yang baru dipromosikan itu mempunyai 10 sen di sakunya setelah meninggalkan makan siang mereka. Namun, yang kemudian diketahui oleh orang B adalah bahwa dia salah. Faktanya, promosi itu untuknya. Namun, ketika dia melihat ke dalam sakunya, dia menyadari bahwa dia juga mempunyai 10 sen di sakunya. Secara teknis dia dibenarkan karena dia melihat orang A mendapat 10 sen dan mengira orang A mendapat promosi. Keyakinannya juga benar, karena meskipun promosi tersebut bukan untuk orang A, orang yang mendapatkannya juga mempunyai 10 sen di kantongnya. Dengan logika ini, Anda dapat melihat bahwa JTB diikuti dengan sempurna, tetapi itu masih belum merupakan pengetahuan nyata. Jika ada, itu adalah suatu kebetulan yang beruntung. Para siswa mengangguk sebagai tanda terima. Kepercayaan sejati yang dibenarkan tampak seperti metode yang sangat mudah dilakukan. Namun, berikut adalah contoh nyata yang tidak terjadi. Clara mengangkat tangannya lagi. Lalu bagaimana dengan moral kita? Bagaimana kita tahu bahwa mereka benar jika kita bahkan tidak bisa memutuskan bagaimana membedakan mana yang faktual dan mana yang tidak? Akhlak seringkali ditentukan oleh cara kita dibesarkan dan di masyarakat tempat kita dibesarkan. Segala sesuatu mulai dari agama hingga cara kita mengonsumsi hiburan kemungkinan besar sudah ditentukan sejak dini. Baru-baru ini moral mulai dibentuk oleh opini populer dan itu disebabkan oleh munculnya media sosial dan teknologi. Clara menyerah untuk mengangkat tangannya dan langsung berbicara. Jadi, jika saya pergi ke dunia yang benar-benar berbeda, apakah Anda mengatakan kemungkinan besar moral saya akan dipengaruhi oleh budaya mereka? Atau apakah Anda mengatakan bahwa apa yang cenderung saya terima sudah diputuskan sejak usia sangat dini? Dengan baik, yang terakhir ini kemungkinan besar berada pada gradien. Jika Anda sudah tertanam dalam diri Anda pada sesuatu sejak masa muda, mungkin Anda memerlukan waktu lebih lama untuk mengubah bagian diri Anda tersebut. Mungkin Anda punya contohnya, saya terbuka untuk diskusi kelas. Tentu, mata dingin Clara berbinar. Mari kita bicara tentang poligami.
Nafas Dion tersangkut di tenggorokannya, menyebabkan dia terbatuk-batuk hebat. Tentu, Dion terbatuk lagi, bagaimana dengan itu? Saya penasaran. Jika Anda dibesarkan dalam masyarakat di mana monogami adalah norma dan Anda tinggal di tempat di mana poligami diterima. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk berubah? 2 tahun, 1 tahun, kurang dari itu. Kelas mulai merasakan ketegangan di udara. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi atau mengapa kecantikan kelas mereka yang biasanya dingin dan pendiam membuat diskusi ini begitu mendesak. Tetapi tidak ada yang bisa menyampaikan sepatah kata pun. Bahkan Dion pun kesulitan, apalagi Penelope atau yang lainnya. Keadaan yang meringankan, Dion bahkan tidak mengajar lagi. Sepertinya dia tertangkap basah dan harus menjelaskan sendiri. Seisi kelas tidak pernah berpikir mereka akan melihat sisi ini dari legenda hidup mereka. Tapi inilah sisi itu di hadapan mereka. Katakan saja, saya juga tertarik pada bagaimana perbedaan gender dapat dimasukkan di sini. Terkait poligami, seberapa besar kemungkinan laki-laki mengubah moralnya dibandingkan perempuan? Dion berdeham. Juga, ketika orang tersebut pergi ke dunia baru dengan moral yang benar-benar baru, apakah mereka melupakan dunianya? Berapa banyak dari diri lama mereka yang mereka hapus? Apakah mereka melupakan hubungan masa lalu mereka? Apakah mereka melupakan ikatan yang dulu mereka miliki? Atau apakah mereka membersihkan semua itu sebelum mereka pergi sehingga mereka dapat mengubah kode moral mereka sebanyak yang mereka inginkan ketika mereka pergi? Clara berdiri. Mata dinginnya berkilat saat dia meletakkan laptopnya ke dalam tasnya dan berjalan menuruni tangga ruang kuliah. Baru saja terpikir saya akan membantu topik perkuliahan. Aku sedang tidak enak badan, kuharap permisi. Suara Dion seakan tercekat di tenggorokannya saat Clara berjalan keluar, meninggalkan bunyi klik ringan di pintu ruang kuliah sebagai satu-satunya suara di ruangan itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 450 yang baru. Dion tidak menunggu, dia melompat dari meja dan berlari menuju pintu. Jason ingin menghentikannya dan pergi duluan, tapi Dion terlalu cepat. Pada saat Jason sampai di pintu, secara mengejutkan dia menemukan Dion berjalan kembali ke arahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah terjadi sesuatu dengan Clara? Jason bertanya dengan cemas. Tidak banyak, dia hanya pergi ke kamar mandi. Karena saya tidak bisa masuk ke sana, saya tidak punya pilihan selain kembali. Kuliah? Dion bertanya sambil menunjuk ke arah kamar. Mendengar Clara masuk ke kamar mandi, Jason tahu dia hanya bisa menyerah juga. Jadi, dia menundukkan kepalanya, memasuki kembali ruang kelas. Dia tidak tahu apa yang salah atau apa yang terjadi antara Dion dan Clara, tapi dia bertekad untuk mencari tahu. Apa yang Jason tidak ketahui adalah bahwa dia telah berbicara dan masuk ke kelas dengan klon Dion. Dion yang asli sudah lama mengikuti Clara ke kamar mandi gadis itu, memanfaatkan susunan penyembunyiannya. Clara berjalan dengan langkah tetap ke kamar mandi, dengan cepat menemukan bilik dan duduk di atas tutup toilet. Dia sebenarnya tidak perlu ke kamar mandi, tapi setidaknya di sini, hanya Penelope yang bisa mengganggunya. Namun, setelah beberapa tahun berteman, Penelope tahu bahwa Clara saat ini hanya membutuhkan waktu sendirian. Sambil menghela nafas panjang, Clara mengeluarkan laptopnya. Itu model yang cukup lama, tapi dia tidak pernah mengubahnya. Faktanya, meskipun sudah sangat tua, hampir 10 tahun, ia masih berjalan secepat model modern meskipun perangkat kerasnya belum ditingkatkan pada waktu itu. Dia tersenyum mengingat kembali betapa merepotkannya hal yang harus dihadapi oleh Gedung Putih. Setiap kali sebuah keluarga baru pindah ke Gedung Putih, biasanya semua perangkat mereka harus ditangani, yang berarti perlindungan khusus harus diterapkan. Namun, meskipun tampilannya seperti itu, laptop tersebut sangat canggih sehingga bahkan teknisi Gedung Putih pun mengalami masalah dengannya. Mereka telah memohon agar Clara beralih ke model lain, namun dia menolak dan bersikeras mempertahankannya. Kamu masih memiliki barang lama itu? Clara melompat, terkejut oleh suara yang jelas-jelas maskulin sebelum dia melihat Dion bersandar di pintu bilik di depannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini kamar mandi perempuan, bagaimana jika ada yang melihatmu? Mata dingin Clara berbinar. Kau tahu, ada sesuatu di dunia persilatan yang disebut susunan alkimia yang sangat cocok untukmu. Hal ini memungkinkan saya memasang penghalang yang menghalangi penglihatan dan pendengaran. Bagaimana cara kerjanya? Cahaya penasaran bersinar di mata Clara yang biasanya dingin. Jika Anda bisa mempercayainya, ia menggunakan jiwa untuk memperkuat kemampuan Anda menggambar simbol. Masing-masing simbol ini menggeser hukum di sekitar titik yang Anda gambar. Jadi, saya bisa memutarbalikkan kenyataan dengan membuatnya seolah-olah tidak ada orang sama sekali di dalam kios ini. Jiwa, itu ada. Clara sepertinya lupa bahwa dia tidak berhubungan baik dengan Dion. Keingintahuannya terguncang. Saya pikir satu-satunya alasan kita belum menemukan bukti ilmiah tentang hal-hal seperti jiwa dan meridian adalah karena mereka terkunci jauh dari kita. Terkunci. Clara di sini. Dion menurunkan jarinya untuk mengetuk tepi layar laptop dan lampu emas mulai berkedip. Tidak, tunggu. Dion membeku, memiringkan kepalanya dengan bingung.
Biarkan saja apa adanya. Saya tidak ingin mengubahnya. Kemudian, dengan suara yang pasti tidak akan pernah didengar Dion jika bukan karena kultivasinya, lanjutnya. Yang lebih baru tidak selalu lebih baik. Ini salahku, kata Dion sambil mengetuk bezel laptop yang retak. Dia teringat kembali pada hari dia menjatuhkan laptop Clara, mencoba untuk pamer. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menciptakan laptop yang lebih baik daripada laptop manapun yang ada saat ini, namun Clara telah bergumul dengannya sampai mereka menjatuhkannya. Clara menangis karena itu adalah hadiah terakhir yang diberikan ibunya sebelum dia meninggal, jadi cukup untuk mengatakan bahwa Dion merasa tidak enak. Dia bersikeras untuk memperbaikinya, tetapi Clara kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin dia memperbaiki celahnya. Hanya bagian dalamnya, dia telah berkata. Itu sudah lama sekali, bisik Clara sambil menatap cahaya redup layar laptopnya. Apakah menurutmu dunia persilatan bisa melakukannya? Selamatkan ibumu, maksudmu? Dion menarik napas dalam-dalam. Kamu tahu kenapa aku muncul di persidangan itu, kan? Clara tertawa getir, ada stigma dalam mengikuti persidangan tersebut. Orang-orang masih mengatakan bahwa hanya pemimpi gila yang berharap untuk pergi ke dunia persilatan. Dion diam-diam mendengarkan. Clara benar. Setelah ratusan hingga mungkin ribuan tahun tidak ada satupun manusia yang terpilih, banyak yang menyerah bahkan untuk hadir. Tentu saja masih ada beberapa ratus orang yang bersikeras untuk mencoba setiap tahunnya, namun beberapa ratus dari populasi miliaran orang hanyalah sebuah hal yang sia-sia. Jadi, pada tahun kepergian Clara, Presiden Gallagher mendapat pukulan besar dalam kampanye kepresidenannya. Outlet berita mencaci maki dia karena menanamkan nilai-nilai yang tidak pantas pada putrinya dan bahwa dia entah bagaimana membuat putrinya kehilangan kepercayaan pada sistem mereka. Jadi dia ingin lari ke dunia yang benar-benar baru. Namun, di satu sisi, media benar. Lanjut Clara, dunia ini sedang sakit dan saya kehilangan kepercayaan terhadapnya. Sesuatu seperti kanker merenggut nyawa ibu saya. Namun kita dapat membangun gedung-gedung yang mencapai beberapa kilometer ke angkasa, dan mengirim manusia keluar angkasa. Dan bahkan memiliki perangkat kecil yang dapat membantu kita berbicara dengan orang-orang di seluruh dunia. Namun, apa gunanya hal-hal tersebut ketika kita bahkan tidak dapat hidup melewati usia 80 tahun? Apa gunanya hal-hal itu jika bahkan dalam waktu sesingkat itu, nyawamu bisa diambil bahkan sebelum itu terjadi? Apa gunanya semua itu? Clara menghela nafas, jadi aku muncul. Berharap tanpa harapan bahwa mungkin saja, saya akan terpilih. Lalu aku bisa pergi ke dunia baru dan mencari cara untuk mengembalikan kesembuhan yang belum kita miliki. Aku telah bekerja sangat keras. Belajar dengan sangat keras untuk menjadi seorang dokter. Tapi apa gunanya semua itu ketika aku sudah menjadi dokter, hanya mempelajari hal yang sama yang diketahui oleh orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan ibuku? Suara Clara semakin serak saat dia melanjutkan, terlihat jelas bahwa sikap dinginnya perlahan mulai berubah. Dia belum pernah mengatakan hal ini dengan lantang. Setidaknya tidak ketika dia sudah cukup umur untuk memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Ketika dia masih muda, yang dia lakukan hanyalah berkelahi dan bergulat dengan Dion. Begitulah cara dia melampiaskannya. Tapi sekarang, rasa dingin adalah tamengnya. Kau tahu, aku ada pertemuan dengan ayahku setiap hari. Clara menatap Dion. Saya menyebutnya kencan ayah anak. Tapi sebenarnya itu tidak terasa seperti kencan. Dan, selalu saja, setiap hari komunikasinya dipersingkat. Dia pikir saya tidak tahu, tapi saya tahu itu karena dia memanggil sekretarisnya untuk datang lebih awal. Clara tertawa getir. Saya tidak bisa menyalahkan dia. Putrinya bisa dibilang manekin. Atau, setidaknya itulah yang kupikirkan hingga suatu hari aku mengetahui bahwa itu karena dia tidak bisa berpura-pura sehat terlalu lama. Clara menunduk, mengertakkan gigi. Clara, apa maksudmu berpura-pura menjadi sehat? Alis Dion berkerut, ekspresi serius muncul. Ayah saya menderita kanker paru-paru. Dia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit tanpa batuk. Aku bahkan tidak akan tahu seandainya suatu hari aku tidak melupakan ponselku di kantornya. Tapi kemudian aku pura-pura tidak tahu. Aku pura-pura tidak mengenal Dion. Saya ingin melakukan semua yang saya bisa untuk mengabaikannya. Bahu Clara gemetar, tapi matanya tetap dingin, giginya saling mengatup erat. Dan dia tidak akan menjalani kemoterapi. Saya tahu dia tidak akan melakukannya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menyelesaikan masa jabatannya dan negara akan berada dalam kekacauan. Dia benar-benar mengorbankan dirinya demi dunia yang buruk ini, berjuang demi status quo sampah yang sama seperti orang lain, dan mencoba berenang melawan arus yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Clara mendongak, matanya yang dingin berkilau. Jadi katakan padaku, kenapa aku tidak menyerah pada dunia ini dan mencari dunia baru?